dari hal yang ditulis oleh Ibnu Katsir terkait makna takwa, yaitu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, Sa'ala Ubay bin Ka'ab, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah salah satu qurra dari kalangan sahabat. Dia yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab jadi imam tarawih. Yang riwayatnya itu ada yang 11 dan 23 ya. Karena 2 bulan lagi akan tarawih ya. Jadi ditanya Ubay bin Ka'ab oleh Umar, takwa itu apa? Apa jawab Ubay bin Ka'ab? Menurut saya jawabannya simpel tapi menarik. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab apa itu takwa, Ubay bin Ka'ab mengatakan faqala lahu. Ditanya, nanya lagi. Ama salat tatori benda tasyaukin. Pernah gak kamu menempuh sebuah jalan, di situ banyak duri? Jadi ditanya, nanya lagi. Qala Umar mengatakan bala, pernah. Kalau kita sekarang mungkin jalannya yang banyak bolongnya ya. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Qala fama amilta, kalau kita jalan di situ diduga kuat banyak duri, apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu lakukan? Qala, kata Umar bin Khattab, syamartu wajhahatku. Syamartu itu adalah begadang, jadi hati-hati. Wajhahatku susah payah. Jadi bersungguh-sungguh jalannya ya, nggak sembrono ya. Kalau jalan tol rata-rata orang sembrono ya. Perhatikan orang jalan tol itu rata-rata tancap gas. Tapi kalau jalannya itu sempit, hati-hati nggak? Hati ya. Apalagi satu jalur ya. Sudah satu jalur banyak lubangnya. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Qala fadzalika takwa itu sebetulnya kira-kira. Jadi apa? Takwa itu menurut Ubay bin Ka'ab adalah sangat berhati-hati. Jadi dalam menempuh kehidupan kita ini kita jangan berhati-hati. Kalau sekarang kita hidup dengan konsep takwanya Ubay bin Ka'ab memang akan sangat susah ya. Berhati-hati sekali ya. Mau makan ayam di pinggir jalan, ini disembelihnya benar atau tidak? Nggak jadi. Repot juga. Dari konsep fikih sebenarnya itu tidak dibenarkan juga gitu. Karena konsep fikih kan segala sesuatu yang membuat kita harus susah ya, itu dianggap tidak ada. Ada orang tuanya teman saya itu kalau makan ayam itu mesti beli hidup disembelih sendiri, atau disembelih oleh pedagangnya terus terdengar kata Bismillah Allahu Akbar gitu. Kalau enggak dia nggak mau makan. Nah, itu. Jadi takwa itu memang yaitu mawas diri, waspada. Nah ini takwa. Biasanya kalau orang yang takwa, mawas diri dan waspada, biasanya hal-hal yang syubhat itu apa? Tinggalkan gitu. Hal-hal yang syubhat tinggalkan. Apalagi yang apa? Haram. Jangan yang haram saja susah, apalagi. Nah ini sudah ada yang mengatakan gitu. Yang halal aja, yang haram aja sudah susah. Sehingga di Alexis itu ada diskon gitu. Karena lagi musim Sunan Alexis gitu. Nah itu. Jadi takwa itu memang membuat kita mawas diri, dan itu akan susah, Pak. Terus terang ya. Hidup di zaman sekarang yang banyak fitnah itu jadi orang takwa susah banget. Contoh sederhana ya. Siapa di antara kita yang betul-betul steril dari konsep ribawi? Ada nggak? Agak susah ya. Rata-rata saya yakin di sini punya rekening nggak di bank konvensional? Alasannya apa? Transfer gaji ke sana katanya.
pasti punya rata-rata lah itu, rata-rata. Jadi ini adalah takwa yang ideal ya. Ubay bin Ka'ab takwa yang ideal. Bisakah dicapai ya? Setidaknya kita kalau standarnya tinggi juga biasanya hasilnya juga bagus biasanya. Kalau standarnya tinggi artinya setidaknya kita hati-hati lah. Kecuali kalau memang kita darurat banget ya itu kembali kepada konsep bahwa yang namanya Islam itu tidak menyulitkan ya. Tidak menyulitkan. Nah ini ketika menjelaskan hudan lil muttaqin. Konsep takwa itu adalah waspada. Kemudian ya ada satu hadis ya, dari Sunan Ibnu Majah yang juga ditulis oleh Ibnu Katsir di sini ketika menyebutkan tentang kedudukan takwa. Dia mengatakan bahwa mengutip hadis Rasulullah bersabda, "Mastafada al-mar'u ba'da taqwallahu khairan min zaujatin shalihatin in nadhara ilaiha saratu." Tidaklah seseorang mengambil istifadah manfaat ba'da taqwallah, setelah ketakwaan kepada Allah. Artinya berarti posisi takwa itu sangat tinggi ya. Tapi ada yang setelah takwa di bawahnya itu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia, kata Rasulullah ya. Apa itu? Zaujatin sholihah, istri yang soleh. Istri yang soleh itu adalah kebaikan di bawah ketakwaan posisinya menurut hadis ini ya, di bawah ketakwaan. Apa ciri-cirinya? Kan perlu ciri-ciri ya solehah itu ya. Jadi istri soleh itu ciri-cirinya bukan yang jarang belanja, bukan. Nah, itu menurut versi kita sebagai suami ya. Istri solehah adalah yang jarang minta uang, tapi tersedia semua di rumah. Enak banget ya, utuh gitu. Bukan begitu. Tapi kata Rasulullah ciri-cirinya mudah. Inna dhara ilaiha saratu, kalau kita melihat istri kita senang. Jangan baru lihat istri tetangga senang gitu. Istri sendiri. Nah, itu jangan begitu. Istri sendiri yang harus kita senang. Nah, itu ciri-cirinya. Kita bisa mengukur lah. Kalau kita lihat istri kita senang nggak? Tergantung gitu. Tergantung. Tapi memang itu kalau memang itu kita menjadi senang gitu. Kalau lihat istri kita berarti itu kita itu istrinya istri yang soleh. Ini kata Rasulullah ya. Nah, inna dhara jika dia melihat ilaiha kepada istrinya tersebut syarat untuk membuat dia gembira. Yang kedua apa? Wa in amaroha atau atu, apabila memerintahkannya atau atu taat ya, mentaatinya. Ini rata-rata standar. Wa in aksama alaiha abaratu. Aksama itu kalaupun dia meminta sebuah sumpah ya, kepada dia abaratu menunaikannya. Kemudian wa in ba'anha nasahatu fi nafsiha wa maliha. Jika kita tidak ada suaminya, maka istrinya menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Jangan sampai suaminya sebulan nggak ada, di rumah sudah kosong. Sama istrinya juga kosong. Nah, ini ciri-ciri istri soleh. Nah, ini hanya tambahan saja bahwa ternyata istri soleha itu ya derajatnya tinggi juga ya. Kebaikannya itu setelah apa? Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Ayat berikutnya, ayat yang ke-3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Lil muttaqin ini ya. Kemudian apa itu? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau terjemahannya Kemerak ya, yaitu mereka yang mengimani ya, mempercayai bil ghaib terhadap hal yang gaib. Mari kita lihat beberapa penjelasan yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam hal ini. Dia mengatakan secara bahasa ya, yu'minun yaitu al-iman ya. Itu ada beberapa makna. Pertama adalah tasdik. Tasdik itu membenarkan ya. Membenarkan, tasdik membenarkan artinya ada satu informasi dari Al-Quran yang kita membenarkan itu benar.
Yang kedua maknanya katanya al-iman secara bahasa juga bisa dimaknai al-amal. Yaitu al-amal itu adalah ya beramal gitu. Kan ada orang misalkan perintah untuk sholat, ya saya percaya. Tapi sholat enggak ada. Nah, saya cuma percaya aja tapi sholatnya nanti ya. Nah, jadi iman itu juga harus dipraktekkan. Yang ketiga, makna yang ketiga, yakhshaun. Makna iman itu adalah al-khosyah. Al-khosyah itu apa? Takut ya. Itu adalah takutnya. Oleh karena itu ya, qala Ibnu Jarir. Jadi sebenarnya Ibnu Katsir ini ya, itu banyak mengutip dari Ibnu Jarir, Tabari ya. Itu tafsir sejenis yang lebih dahulu ditulis sebelum siapa? Ibnu Katsir ya. Qala Ibnu Jarir itu mengatakan jadi memang iman itu adalah yang dimaksud an yakun mausufi nabil iman kata Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan mereka yang mengimani hal-hal yang gaib itu adalah dalam hal apa? Qaulan wa i'tiqadan wa amalan. Dia membenarkan dengan lisannya qaulan, i'tiqadan dalam artinya benarkan, dan dibuktikan dengan amalan. Itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Jadi iman itu adalah dibuktikan dengan perkataan lisan kita ya, i'tiqadan dengan keyakinan kita, wa amalan dan dengan praktik atau amalannya. Kemudian ya dikatakan di sini ya di dalam Al-Quran ya, bahwa makna al-iman itu memang makna aslinya itu adalah memang adalah sekadar membenarkan. Ya, konteksnya adalah hati ya. Itu makna di dalam Al-Quran juga disebutkan makna seperti itu, seperti dalam surat Yusuf ya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Kamu kan tidak percaya. Percaya itu kan kaitannya dengan hati. Jadi ketika saudara Yusuf ya datang dan Yusuf dimasukkan ke mana? Sumur. Kemudian bajunya diperateli, dipakai apa? Darah kambing atau ya, pokoknya binatang lah. Kalau kambing kan baunya beda ya dengan manusia sebenarnya. Pokoknya darah lah. Kemudian dikatakan bahwa ketika kami balap lari kan, ya kan ada di Quran ya, di surat Yusuf. Itu malah dia dimakan apa? Serigala ya. Apa kata? Jadi belum apa-apa ya. Ke Yakub mengatakan begini, wa ma anta bimu'minin lana, kamu tidak beriman, maksudnya percaya ya. Jadi belum apa-apa sudah mendahului, pasti curiga ya. Nah, masih dari sisi ini ya, dari sisi bagaimana dia saudara Yusuf itu ya memulai pembicaraan, sebenarnya bisa ditangkap bahwa dia apa? Berbohong. Kadang-kadang kita menemui orang seperti itu ya, pasti tidak percaya berarti. Nah, kalau ada kayak orang begitu, itu kita ingat kisah Yusuf, jangan-jangan orangnya apa? Bohong. Sudah saya katakan kamu pasti tidak percaya, berarti dia sudah ada dirinya itu, jadi dia itu ingin ada semacam defend apa? Resisten. Iya, pembelaan diri ya. Nah, pembelaan diri. Nah, ini unik juga ya Bapak. Jadi di dalam Al-Quran kata iman itu memang maknanya kadang-kadang hanya percaya. Ya. Jadi alat tasdik al-mahod kata Ibnu Katsir. Kadang-kadang katanya wakadzalika idza stumila maqrunan mal amal. Kadang-kadang ya kata-kata iman itu kalau disambung dengan kata amal soleh ya, innalladzina amanu wa amilus sholihat ya, itu maknanya amal di situ juga adalah membenarkan dalam hati aja cukup. Nah, itu kan. Jadi memang memahami satu kata ya dalam dalam Al-Quran itu memang tidak tunggal. Kita juga harus melihat konteks ayat berikutnya. Jadi kalau kata-kata illal ladina amanu wa amilus sholihat, berarti amanu di sini maknanya adalah apa? Membenarkan saja. Karena ada wa amilul sholihat. Tapi katanya kalau iman itu toh nggak ada amal soleh berarti mencakup 3. Nah ini teorinya begitulah.
Jadi kalau kata-kata alladzina yu'minuna bil ghaib berarti iman di sini mencakup berapa? 3 ya. Membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati dan mengamalkan. Mengamalkannya. Nah, jadi di Al-Qur'an itu ada makna iman itu memang artinya tasdik doang, membenarkan. Ada yang makna iman itu maknanya juga mencakup berapa? 3. Jadi lihat konteksnya. Kemudian ada hubungan ketika Ibnu Katsir menyebutkan makna iman secara bahasa itu ada 3 tadi kan, at-tasdik, al-amal, dan al-khosyah, takut ya. Nah dia kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran ya, al-khosyah ya, itu juga menunjukkan ya, itu al-khosyah itu sinonim dengan kata iman. Misalkan dalam ayat kata Ibnu Katsir ya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sama ya tadi ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Di ayat lain mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil, berarti kata al-khosyah dengan iman itu bertukar tempat di ayat lain. Berarti maknanya apa? Sama. Jadi takut dengan iman itu sama. Dan di ayat lain ya, di ayat lain ya, wal khosyah dan takut itu ya, ternyata hubungannya adalah juga sebab akibat. Karena ada iman dan ilmu, orang menjadi takut kepada Tuhan. Ayat yang sangat terkenal, innama yakhshallaha min ibadihi. Nah, dan sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya yang berilmu. Berilmu di sini bukan hanya sekadar ilmu dalam konteks Islam, adalah ilmu dan iman. Karena memang dalam konteks barat ya, peradaban barat, dalam konteks epistemologis barat ya, antara ilmu dan iman itu dua hal yang berseberangan. Ya, ilmu itu adalah di lembah yang satu, iman di lembah yang satunya lagi. Tidak akan pernah bertemu, konsep mereka ya, konsep mereka ya. Konsep mereka seperti itu. Ilmu itu biasanya ateis, ya. Kalau yang namanya iman itu biasanya dia ya lawannya ateis, deis gitu. Deis. Tapi ada lagi yang lebih memojokkan ya, yang lebih menghinakan. Ilmu itu adalah kemajuan, iman kemunduran. Nah ini konsep mereka begitu. Makanya wajar kalau mereka mengatakan ya, yang namanya agama itu tidak boleh masuk ke wilayah ilmu. Kalau negara ini ingin maju, yang namanya iman, agama ya, itu tidak boleh masuk ke wilayah apa? Publik. Namanya apa? Sekuler. Kalau ini bahasanya jadi naik sebenarnya. Betul. Sehingga jadi harusnya dalam konteks Islam ya, dalam konteks epistemologis Islam, keilmuan Islam ya, yang namanya al-ilmu thariqatun ilal iman. Ilmu adalah jalan untuk mendapatkan, nah itu yang benar keimanan. Ilmu untuk mendapatkan keimanan dengan ilmu, Pak. Itu yang betul. Bukan ilmu itu mengantarkan orang kepada kekafiran. Jadi kalau di barat orang semakin pintar semakin apa, Pak? Jauh dari agama. Kalau dalam peradaban barat orang semakin pintar harus semakin takut kepada siapa? Nah itu harusnya begitu. Karena ini ya teorinya adalah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Nah, jadi kalau begitu maka dalam ajaran Islam tidak mengenal konteks ya, pemisahan antara agama dengan politik. Nah, kan lagi ramai ya. Nah, agama dengan politik, karena yang namanya politik adalah bagian dari kehidupan. Islam tidak mungkin dipisahkan dari satu aspek dari kehidupan yang ada, tidak mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kata di sini ya, jadi hubungan antara khosyah takut dengan iman itu adalah
yang namanya al-khasyah adalah khulasatul iman wal ilm. Karena ada iman dan ada ilmu, maka dia menjadi takut kepada siapa? Allah. Itu kata Ibnu Katsir. Kemudian apa yang dimaksud al-ghaib di sini ya? Kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa amal ghaib, adapun ghaib. Jadi saya nggak baca semua, hanya poin-poin yang memang perlu dibaca saja ya, memang ada kaitannya dengan penafsir. Adapun yang dimaksudkan adalah ahuna ikhtalafat ibaratus salaf. Jadi kata Ibnu Katsir nih, ketika menafsirkan apa yang maksud al-ghaib itu, karena istri kita sekarang ghaib nggak dari kita juga ya, entah kemana, mungkin istri kita di kamar lagi belanja online ghaib juga ya. Tahu-tahu apa transfer gitu, enak banget gitu kan, enak banget gue transfer gitu. Itu ghaib namanya. Nah, ghaib ini kata Ibnu Katsir, ini banyak para ulama-ulama dulu itu menjelaskannya macam-macam, tapi intinya sama aja. Tapi kita perlu tahu yang macam-macam itu seperti apa ya. Nah, ini kita lihat. Yang dimaksud ghaib itu katanya menurut di sini Abu Al-Ali itu adalah kalangan tabi'in. Dia mengatakan yang dimaksud ghaib itu adalah Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, yaumul akhir, surganya, nerakanya, pertemuan dengan Allah. Wa yu'minuna bil hayya ba'dal maut wa bil ba'si. Gaib itu adalah kehidupan setelah mati. Gaib enggak? Gaib. Berbangkit setelah mati gaib enggak? Nah, jadi kalau penafsirannya Abu Aliyah ini, gaib itu adalah hal-hal yang terkait dengan rukun apa? Rukun iman ya. Tapi ada penafsiran lain ya. Penafsiran lain mengatakan amal ghaib pamagoba anil ibadah. Yang dimaksud ghaib itu adalah sesuatu yang tidak diketahui ya, oleh hamba, oleh kita. Banyak. Jin gaib. Tuyul itu jin juga mungkin. Itu gaib. Bahkan dikatakan di sini wa ma dzukira fil Quran, apapun yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan kita tidak pernah nyata melihatnya, itu disebut gaib kan? Jangankan begitu Pak, Nabi Muhammad gaib gak bagi kita? Gaib. Emang pernah lihat situ Nabi Muhammad? Fotonya? Nggak pernah, karena nggak boleh juga ya. Itu istimewanya ajaran Islam ya. Tidak boleh memvisualisasi sesuatu yang dianggap sakral. Karena khawatir itu akan terjadi pengkultusan berhala. Ya, nggak boleh kan? Makanya saya kaget juga Pak. Ada foto di pinggir jalan Syekh Abdul Qadir Jilani, oke lah dia ya. Mungkin ada foto. Sebelahnya Ali bin Abi Thalib ya. Saya khawatir sebelahnya lagi ada siapa? Nabi Muhammad. Dan saya pernah lihat kalau Nabi Muhammad ada fotonya di Teheran, di sebuah museum. Lihat The Prophet of Muhammad. Benar sebenarnya. Itu saya foto ya. Habis difoto handphonenya hilang. Itu mungkin salah juga saya. Kayaknya dosa juga. Bener Pak, saya nyari-nyari tuh di handphone ya. Waduh, nggak terselamatkan. Padahal kapan lagi ke Iran belum tentu juga gitu. Nah itu, waduh iya. Nggak, sampai saya waktu itu nih lihat, ini bisa pelecehan ya, bisa pelecehan. Dan katanya lagi, ini katanya mungkin ada bapak yang pernah ke Washington ya. Itu di entah di Mahkamah Agung atau di apa namanya senator ya, gedung senatornya itu katanya ada gambar Nabi Muhammad katanya. Sehingga dulu saya dapat informasi ini dari orang yang pernah kerja di embassy Amerika. Dulu katanya FPI pernah demo katanya. Di mana? Kedutaan Amerika. Kenapa? Katanya di gedung senator sana ada gambar siapa? Nabi Muhammad, dan itu adalah penodaan itu. Katanya. Mungkin nanti kalau bawa ke Amerika, tolong dicek masih ada nggak gambar itu. Tolong dicek ya. Nah itu. Jadi itu adalah hal-hal yang gaib juga ya. Yang disebutkan di Al-Quran banyak yang gaib ya. Banyak yang gaib. Ada yang unik lagi Pak. Ada yang waktu diturunkan itu sesuatu informasi yang gaib, tapi di zaman kita tidak gaib. Ada. Contohnya apa? Contohnya proses penciptaan manusia dalam janin ibu.
Itu kan dulu gaib ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghatan idhama fa kasara idhama lahma tsumma ansha'na khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tahapan-tahapan itu rinci ya. Sekarang bisa dilihat kan tahapannya? Bisa direkam. Dulu gaib, tapi saya ya dulu Abu Bakar, Umar kok nggak nanya gitu ke Rasulullah. Rasulullah ini benar begini gitu. Ya, percaya aja. Gaib nggak bagi mereka. Jadi ada yang di dalam Al-Quran itu di waktu diturunkan itu gaib, tapi di zaman sekarang kita tidak gaib lagi. Ada yang begitu. Ada yang sampai sekarang kita masih gaib juga ada Pak. Banyak itu banyak. Seperti misalkan ya. Awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal arda kanata raqqa fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Surat Al-Anbiya 30. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwa langit dan bumi dulunya itu apa? Bersatu. Kemudian kami pecah dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air, ya. Itu proses penciptaan alam semesta. Gaib nggak bagi kita sekarang? Masih gaib. Bagaimana cara membuktikannya? Susah juga ya. Itu masih sebatas teori sekarang. Jadi yang dimaksud gaib ya, menurut sebagian sahabat ya Ibnu Mas'ud bahwa dia mengatakan wa ma dzukira fil Quran, apa yang di dalam Al-Qur'an itu banyak yang gaib. Ya kita baru mempelajari yang gaib, Pak. Alif Lam Mim itu apa ya? Itu gaib juga ya, karena susah maknanya. Kan kalau Alif Lam Mim itu bagi yang namanya Nusron Wahid ya mudah, hanya Allah yang berhak menafsirkannya. Nah, bagi dia semua mudah ya kan. Nah, jadi itu penafsirannya yang kedua. Ada penafsiran lain ada. Kata dia yang dimaksud gaib ini yang tulis oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas mengatakan bima jaa minhu yakni minallah. Apa yang datang dari Allah itu adalah gaib. Nah, ini terlalu umum sih kalau ini ya, terlalu umum. Ada lagi penafsiran ada. Al-Ghaib, Al-Quran, semua Quran itu adalah gaib gitu. Benar Pak, bagi kita gaib. Kenapa? Karena kita nggak tahu turunnya bagaimana. Prosesnya kita juga tidak tahu bagaimana turunnya ke Nabi Muhammad. Sekarang kita kan baca Quran. Kita mengimani kan Al-Quran sebagai firman Allah. Tapi kita lihat nggak bahwa Allah menurunkan itu kepada Nabi Muhammad? Baru-baru begitu Pak, Nabi Muhammad saja kita tidak tahu wajahnya kayak ini. Memang ada sih dalam Sirah Nabawiyah ya disebutkan tentang ciri-ciri fisik Nabi Muhammad itu detail sekali Pak. Sehingga saya sering mengatakan dalam sebuah ada saya punya kajian tafsir ya di masjid ya, sampai sekarang sampai tamat Pak. Di situ saya mengatakan begini, mungkinkah kita membuat sketsa? Ya, kan kalau polisi itu kan nanyain ke saksi, bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi buat sketsa, orangnya suruh ngomong kan, ya begini, gitu kan? Oh iya kayak begitu. Saya hebat, orang itu hebat ya. Saya membayangkan ya kalau orang yang membuat sketsa itu, kita bacakan di buku-buku sirah ciri-ciri fisik Nabi yang detail. Bisa nggak dia? Menurut saya bisa. Cuman masalahnya etis atau tidak. Khawatir nanti dianggap penodaan apa? Tapi bisa. Saya khawatir ya kalau misalkan ternyata itu dipraktekkan dan kemudian gambarnya sama persis seperti yang ditulis ya dari buku sirah ya, nanti diperbanyak ya, jadi jimat nantinya Pak. Dikultuskan ya, ini khawatir. Atau jadi profilnya Facebook kita ya. Oh, Nabi Muhammad, profilnya WA kita dan seterusnya. Jadi itu masih terlalu umum. Kemudian ada juga yang mengatakan lebih secara spesifik ya, Zaid bin Aslam mengatakan al-ghaib itu adalah al-qadar. Nah, al-qadar itu adalah ketentuan Allah ya terhadap kita. Ketentuan Allah kepada kita itu kalau yang inti-intinya sih diantaranya ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Rasulullah mengatakan idamaro an-nutfah sintani wa arba'una lailatan ba'asallahu ilaiha malakan
apabila nutfah usia janin ya sudah lewat 42 malam, Allah mengutus malaikat. Summa qala, malaikat mengatakan, ya Rob, adakarun am unsa. Ini setelah usia janin 42 malam, malaikat nanya, laki atau perempuan kira-kira orang ini? Apakah? Kemudian Allah memutuskan, ditulis sama malaikat. Jadi nggak ada yang bencong ya, cuma 2 begini. Kemudian, ya Rob, ajalu, ya Rob, wahai Tuhanku, ini masa expirednya orang kapan? Maksudnya ajalnya ya, expirednya. Yang pasti kita mudah-mudahan bukan habis pengajian ini ya. Kemudian dituliskan, ya Rob, rezekinya. Nah, itu kan kadar semua. Nah kita itu adalah gaib bagi kita. Gaib Pak. Kemudian malaikat setelah menuliskan softwarenya kepada kita ya. Kemudian keluar dari janin yang usianya 42 malam itu ya, bawa catatan Pak. Kemudian catatan itu disimpan, tidak dikurangi sedikit pun dan tidak ditambah oleh malaikat. Jadi malaikat nggak ada yang korupsi ya, tenang aja. Nah ini gaib Pak. Itu qadar, ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Min ayyi syai'in min nutfatin khalaqahu faqadarahu. Ada faqadarahnya, ada kita ditentukan tentang jenis kelamin kita, tentang ajal kita, tentang rezeki kita, terutama yang 3 itu hal-hal yang berkaitan kita. Itu gaib juga. Kita harus percaya kepada ketetapan-ketetapan atau ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita. Nah ini yang dimaksud macam-macam kata Ibnu Katsir ya, yang maksud gaib itu ya. Ini macam-macam. Jadi kata Ibnu Katsir apa? Semuanya benar. Gitu. Jadi dia mencoba mengatakan itu gaib semua harus kita iman. Kemudian Ibnu Katsir yang termasuk gaib itu juga bagi kita dalam konteks kita adalah Nabi Muhammad sendiri bagi kita gaib. Karena ada satu hadis yang ini menjadi hadis penghibur bagi kita. Penghibur. Jadi jangan sampai begini, kita ngikutin Nabi Muhammad nggak pernah apa. Lihat ya Nabi Muhammadnya juga nggak pernah tahu apanya wajahnya ya. Yang lebih menjadikan lagi belum pernah juga ziarah kemana, ke kuburannya, maksudnya belum pernah ke sana gitu. Nggak menyedihkan sih sebenarnya, kita semua bercita-cita ya, cita-cita. Tapi kan bagi yang apa? Bagi yang mampu dan yang mendapatkan panggilan tentunya kalau haji ya. Nah, ada penghibur bagi kita ya. Banyak hadis dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda. Saya sebutkan hanya beberapa saja. Dikatakan ya bahwa Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah, salah seorang sahabat Rasulullah, mengatakan, "Faqala ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna." Jadi sahabat, ada nggak yang seorang lebih baik dari kita, mungkin sahabat ya? Apa kata Rasulullah? Apa alasan sehingga Abu Ubaidah mengklaim bahwa sahabatlah yang terbaik gitu? Ya. Aslam nama wajahat nama, ya kita kan Islam bersama engkau ya Rasulullah. Berjihad bersama engkau. Wajarlah menjadi apa? Kelompok terbaik. Qala, tapi apa jawaban Rasulullah? Betul itu, enggak begitu. Iya kalian yang terbaik enggak, tapi Rasulullah mengatakan begini. Qala na'am, ada yang lebih baik daripada kalian. Siapa itu? Qaumun min ba'dikum, ada satu kaum setelah kalian nanti ya. Yu'minu nabi, beriman kepada aku, percaya kepada aku, membenarkan tentang kenabianku. Apa kata Rasulullah? Walam yarawni, tapi mereka belum pernah melihat aku. Berarti kita dalam konteks hadis ini bisa lebih baik. Bisa. Sehingga ada perdebatan ya. Bisa enggak secara personal Muslim sekarang itu lebih baik daripada Muslim di zamannya sahabat? Kalau secara personal bisa. Tapi yang sudah pasti, yang sudah qat'i ya, bahwa Rasulullah kemudian Khulafaur Rasyidin itu tentu manusia terbaik ya. Tapi di luar itu adakah? Secara personal bisa, tapi secara kelompok ya, sahabat itu adalah sebuah komunitas
yang paling terbaik. Sehingga dalam ilmu hadis Pak ada satu istilah yang ini sebenarnya dikritik oleh para orientalis ya, yaitu bahwa para sahabat kulluhum adul. Semua sahabat itu semuanya adalah bisa dipercaya. Makanya dalam konteks ilmu hadis tidak ada yang namanya ini sahabat doib atau kuat, nggak ada Pak. Kalau orang mengatakan ini sahabat ini doib ini tidak bisa dipercaya. Nah itu berarti belum belajar ilmu hadis gitu. Karena mengkritik sanad itu setelah siapa? Sahabat gitu. Jadi tabiin itu yang dikritik Pak. Jadi sahabat nggak boleh dikritik gitu. Secara umum begitu itu teori ilmu hadis karena mereka mengatakan melihat bahwa secara umum kelompok sahabat ini adalah kelompok yang memang ya adalah tingkat keimanannya terbukti apa? Tulus ya. Terbukti mereka itu adalah tingkat keimanannya sangat tinggi. Jadi kesimpulan besarnya adalah mereka dianggap masih bisa dipercaya. Nah, ini dalam ilmu hadis seperti itu. Ini penting juga hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua. Cuman memang hadis yang kedua ini saya sebutkan seperti kebiasaan Ibnu Katsir Pak. Menyebutkan hadis ini, cerita banyak gitu. Di ujungnya adalah ini adalah hadis mungkar. Itu kan kenapa dari awal tidak menyebut apa? Hati-hati loh ini hadis mungkar itu. Tapi di sini saya sebutkan ya salah satu contoh bukti metodologi Ibnu Katsir ketika menyebutkan sebuah cerita ujungnya apa? Mungkarul hadis gitu. Termasuk hadis ini. Jadi hadis ini adalah ketika sahabat Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah SAW, ayul khalqi a'jab ilaikum imanan. Ditanya para sahabat, wahai sahabat, makhluk Allah apa yang paling hebat keimanannya? Apa kata para sahabat? Qalu al malaikah. Wah, tentu malaikat. Itu paling hebat. Apa kata Rasulullah? Apa hebatnya malaikat? Bagi wa ma lahum la yu'minun, bagaimana mereka tidak beriman dan mereka juga berada di sisi siapa? Ya mereka bersama Allah ya, wajar lah ya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Para nabi, kalau itu para nabi." Apa kata Rasulullah? Apa hebatnya para nabi? Wahyu turun kepada siapa? Mereka. Kemudian tanya lagi, kalau panah, kalau begitu kita ya Rasulullah, Pak, pede kan? Kita panahmu, kola. Apa hebatnya kamu? Wa malakum la tu'min, bagaimana kamu tidak beriman? Saya berada di tengah-tengah kalian. Terus siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ala inna ajabal khalqi ilayya imanan, ketahuilah bahwa makhluk yang paling mengagumkan menurut aku keimanannya adalah liqaumin, yaitu satu kaum yakununa min ba'dikum, yang akan lahir setelah kalian, yajiduna suhuban, kemudian dia menemukan mushaf ya, Al-Qur'an, kitab fiha kitab, itu adalah tulisan, yu'minuna bima fiha, kemudian kita beriman. Termasuk kita kan baca Quran beriman langsung kan? Enggak pernah kita ketika pas mendengar